Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, NIM 211210600. Di sini saya akan membuat navbar santri coding. Nah, di sini saya akan masukkan titel terlebih dahulu atau judul HTML kita, yaitu navbar santri coding. Navbar yang dimaksud di sini adalah singkatan dari navigation bar, yang merupakan komponen website yang berupa menu yang biasa terletak pada header website. Selanjutnya di sini saya akan membuat navbar atau kelas navbar. Di sini saya menggunakan navbar expand-large adalah kelas untuk membuat menu navigasi dengan tampilan horizontal atau mengatur agar tampilan navbar melebar bukan ke bawah. Selanjutnya dengan Bgleek di sini kita menggunakan warna terang. Kemudian kelas div. Di sini saya menggunakan kelas container. Nah, container di sini merupakan berukuran tidak penuh dengan letaknya di tengah. Kemudian selanjutnya a harp. A harp adalah berfungsi untuk membuat link aktif pada pemrograman HTML. Untuk A ditulis dengan link dan harp berisi alamat yang dituju. Kemudian kelas navbar brand. Navbar brand di sini adalah kelas untuk menambahkan logo atau nama website pada navbar, misalnya logo santri coding. Selanjutnya di sini saya akan masukkan gambar yang saya maksud tadi, logo santri coding atau ikon santri coding, dengan mengetikkan perintah img. Kemudian kita masukkan nama file ikon santri coding yang sudah kita download. Kemudian width atau ukurannya itu saya menggunakan ukuran 170. Selanjutnya di sini kita akan masukkan perintah bottom. Nah, di sini kita masukkan kelas navbar toggle. Nah, di sini kita membuat bottom digunakan untuk menciptakan tombol yang dapat diklik kelas navbar toggle. Fungsi ini jika kita membuka di handphone dengan ukuran layar HP yang kecil, maka akan muncul tombol menu. Nah, di sini terdapat data BSK target. Nah, yang dimaksud di sini adalah ID dari apa yang mau ditoggle collapse-nya. Selanjutnya di sini saya akan mengetikkan perintah div untuk membuat kelas collapse-nya. Nah, navbar collapse-nya di sini adalah berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan suatu konten atau toggle. Untuk ditoggle agar muncul tidak, kita menggunakan ID-nya harus sesuai dari database target dari button yang ditoggle tadi. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah unordered list atau UL, digunakan untuk mempresentasikan sebuah item atau koleksi beberapa item. Kemudian di sini saya akan memasukkan kelas navbar nav. Kenapa ada tampilan menu sebelah kanan dan kiri? Karena kita menggunakan Mi Auto. Nah, di sini terdapat set margin dengan memberikan ukuran margin secara otomatis. Kemudian MB2 atau margin bottomnya berukuran 2. Kemudian MB large 0. Selanjutnya di sini saya akan mengetikkan perintah li, kepanjangan dari list item yang berada dalam blok UL yang berfungsi sebagai urut item. Kemudian di sini kita akan mengetikkan kelas item. Nah, kelas item di sini misalnya kategori belajar, explorer, dan developer pada santri coding. Di sini kita menggunakan MX3 atau kelas spacing atau margin kiri dan kanan. Selanjutnya di sini saya akan masukkan perintah harp. A ditulis dengan link dan harp berisi alamat yang dituju. Kemudian di sini saya akan membuat kelas navlink drop down menu. Link merujuk ke halaman lain atau halaman web itu sendiri.
Misalnya di sini saya masukkan menu kategori. Selanjutnya di sini saya masukkan perintah unordered list atau UL. Kemudian saya masukkan kelas drop-down menu. Drop-down menu adalah menu toggle atau on-off yang dapat menentukan pengguna dalam memilih suatu pilihan dari daftar yang telah dibuat. Kemudian di sini kita masukkan kelas drop-down item. Nah, drop-down itemnya di sini misalnya action. Yang kedua, drop-down item another action. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan enabling drop-down toggle-nya beserta drop-down menu di dalamnya. Di sini saya mengcopy saja. Kemudian di sini saya menambahkan menu navbar santri codingnya, belajar, explore, dan developer. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan glyphicon 3 dots vertikal di antara menu kategori dan belajar. Pertama, kita ketikkan perintah unordered list atau UL. Kemudian kita masukkan kelas navbar list. Nah, kenapa kita menggunakan list? Karena kita akan masukkan glyphicon vertikal tersebut pada menu navbar sebelah kiri. Kemudian di sini kita masukkan facing 1. Kemudian di sini kita matikan li list item. Kemudian di sini kita masukkan kelas navbar item. Selanjutnya di sini saya akan mengetikkan herb. Di sini ditulis untuk link, kemudian herbnya alamat yang dituju. Di sini saya akan memasukkan kelas navbar link. Kemudian di sini link saya akan masukkan yaitu link glyphicon 3 dots vertikal. Kemudian kita mencari glyphicon 3 dots vertikal dengan buka browser dan mengetikkan icon Git Bootstrap. Nah, di sini pada icon kita cari. Nah, 3 dots vertikal, kemudian klik 2 kali. Setelah itu kita copy pada HTML-nya. Lalu kita paste pada sublime text. Seperti ini. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya di sini saya akan melihat hasilnya. Sebelumnya di sini saya save dulu. Kemudian saya klikkan open browser. Tunggu beberapa detik. Nah, hasil outputnya seperti ini. Terdapat santri coding, kategori, glyphicon 3 dots vertikal, belajar, explorer, dan developer. Selanjutnya di sini saya akan membuka ikon antara santri coding dan kategori. Kita masuk pada perintah bottom, kemudian kelas navbar toggle-nya kita tambahkan R. Kemudian kita save, lalu kita opening browser lagi atau kita refresh. Tampilannya seperti ini. Ikon antara santri coding dan kategori sudah terhapus. Selanjutnya di sini kita tambahkan unordered list. Kemudian kita masukkan kelas navbar rig atau di sini kita akan membuat menu navbar santri coding sebelah kanan dengan ukuran antara spacing margin kiri dan kanan yaitu 5. Kemudian di sini saya akan mengetikkan list item, lalu kita masukkan kelas navbar item. Selanjutnya di sini saya masukkan herb
A ditulis untuk link dan herb alamat tujuan atau alamat yang dituju. Kemudian di sini saya masukkan kelas NavLink. Kemudian kita copy paste 2 kali. Nah, pada kelas NavLink di sini saya ketikkan Glyphicon search. Di sini nanti kita akan masukkan linknya. Selanjutnya yang kedua yaitu Glyphicon Moonstar, dan ketiga Glyphicon 3 dots vertical. Selanjutnya di sini kita akan mencari icon Glyphicon dengan masuk ke ikon Git Bootstrap, kemudian ketikkan search, lalu klik 2 kali search. Kemudian kita copy HTML-nya, lalu kita paste pada text editor. Lalu kita rapikan, kemudian kita save, lalu kita refresh lagi, kemudian tunggu beberapa menit. Nah, hasilnya terdapat Glyphicon search. Kemudian kita mencari Glyphicon Moonstar dengan mengetik Moonstar pada ikon pencarian. Kemudian kita klik 2 kali pada Moonstar, lalu kita copy HTML-nya lagi, kemudian kita paste pada text editor, lalu kita rapikan. Sama seperti tadi, di sini kita akan membuat lagi link Glyphicon 3 dots vertical dengan mencari pada browser ikon Git Bootstrap. Di sini kita mengetikkan vertikal saja, otomatis akan muncul 3 dots vertikalnya. Kemudian kita klik 2 kali. Lalu di sini kita copy HTML-nya, kemudian kita masukkan pada text editor, kemudian paste, lalu rapikan. Kemudian kita save, lalu kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini, terdapat Glyphicon search, Moonstar, dan 3 dots vertical. Di sini kita akan membuat perintah form atau class form. Kemudian di sini kita masukkan kelas the flexible atau display flexible, digunakan untuk mengatur lebar suatu elemen atau objek ketika membuat form website. Selanjutnya di sini saya akan membuat button. Nah, kelas yang digunakan di sini btn outline danger, karena di sini kita akan membuat tombol berwarna merah pada garis trokenya saja. Kemudian ukuran tombol antara masuk dan daftar ukurannya 2. Kemudian di sini menggunakan tipe submit masuk. Tulisan masuknya di sini menggunakan warna danger atau merah. Kemudian kita save, lalu refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat bottom dengan memanggil kelas btn danger, karena di sini kita akan membuat tombol berwarna merah pada keseluruhan bottom. Kemudian type submitnya itu daftar. Nah, warna daftar di sini nanti otomatis berwarna putih. Kemudian kita save, lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itulah tadi cara membuat navbar Santri Coding pada Bootstrap, yang terdapat tombol daftar, tombol masuk, dan terdapat Glyphicon 3 dots vertical, Moonstar, dan search. Dan terdapat menu developer, explorer, belajar, dan kategori. Dan terdapat ikon Santri Coding. Saya Wahyuni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.